Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ke-6. Di part sebelumnya, Cuguang berhasil mendapatkan partner bisnis baru yaitu Pak Lizet, seorang pedagang besar dari Boulder City. Dan di part kali ini, Cuguang kembali ke basecamp dan dibuat terkejut karena Whitehorse dan yang lainnya berhasil memproduksi semen. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Lumpur yang dibawa Great Gale dan Night Ten memang berguna untuk membuat kiln. Namun jumlah yang dibawa kurang banyak. Maka dari itu, Whitehorse menyuruh mereka berdua untuk membawa lumpur ini lebih banyak lagi. Night Ten tahu kalau Whitehorse itu kuli bangunan, tapi dirinya nggak nyangka kalau Whitehorse bisa setegas ini kayak mandor. Whitehorse pun mengajak Ampletem untuk menebang pohon lagi. Soalnya mereka juga membutuhkan kayu dalam jumlah yang banyak. Ayo kita kejutkan administrator ketika dia kembali nanti, teriak Whitehorse. Tolong, Pak Tua Whitehorse, tolong kami, teriak Night Ten dan Great Gale yang lagi diuber-uber sama beruang mutan berkepala dua. Whitehorse dan Ampletem pun langsung panik. Tiba-tiba Great Gale terjatuh karena kesandung batu. Cepat lari Brother Gale, teriak Night Ten. Namun Great Gale tidak bisa bangkit dan akhirnya dimangsa sama beruang mutan tersebut. Mak jegagi, ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Cuguang. Untung semua itu hanyalah mimpi. Jika playernya mokat, itu bisa menjadi kerugian besar bagi Cuguang. Meskipun Cuguang berhasil mendapatkan tenaga kerja murah, namun keberadaan player tersebut sudah menghabiskan stok persediaan selama 5 bulan. Cuguang penasaran apa yang sedang dilakukan para playernya saat ini. Namun di sana ada Little Seven sehingga Cuguang tidak perlu khawatir. Tiba-tiba Xiaoyu memanggil Cuguang dari luar rumah. Nggak pakai lama, Cuguang pun membuka pintu rumahnya. Mau ngapain? Pagi-pagi gini udah kemari, tanya Cuguang. Nih, ku kasih kue buat sarapan, ucap Xiaoyu sambil menyodorkan kue sederhana ke Cuguang. Untukku? Tanya Cuguang sambil malu-malu. Tanpa basa-basi, Cuguang langsung mengambil kue tersebut dan memakannya. Di sisi Xiaoyu, dirinya penasaran dengan reaksi Cuguang setelah memakan kue buatannya tersebut. Lalu Xiaoyu membisikkan sesuatu kepada Cuguang. Kata Xiaoyu, abangnya yang bernama Yuhulah yang menyuruh Xiaoyu membuatkan kue ini untuk Cuguang. Haduh, jadi dia belum menyerah ya, batin Cuguang. Lalu Cuguang bertanya kenapa Xiaoyu memberitahukan hal ini padanya. Xiaoyu melakukannya karena dirinya tidak mau berbohong ke Cuguang. Hei orang asing, jadi kau mau pergi berburu juga? Bentak seseorang dari kejauhan. Ternyata orang tersebut adalah si bocil FF yang bernama Wang Defu bersama kakak tertuanya. Sontak Xiaoyu langsung sembunyi di belakang Cuguang sambil ketakutan. Abangku kuat kan? Dirimu bukanlah tandingannya, ujar si bocil FF dengan penuh kesombongan. Jangan banyak bacot, tegas si abang yang membuat si bocil FF langsung ketar-ketir. Mereka berdua hanya berpapasan saling memperhatikan satu sama lain. Cuguang yakin kalau abangnya si bocil FF ini merupakan seorang pemburu yang cukup hebat. Udah aman, cepat keluar, ucap Cuguang. Xiaoyu pun langsung keluar dan menyuruh Cuguang berhati-hati ketika sedang berburu di luar. Dirinya akan senantiasa menjaga rumah Cuguang supaya tidak dibongkar. Terima kasih, ucap Cuguang. Xiaoyu sebenarnya adalah gadis yang baik.
Mungkin Cuguang akan menikahi Soyu ketika nanti udah jadi Onesan. Singkat cerita, abangnya Wang Defu sudah berangkat berburu dengan kelompoknya. Di sisi Cuguang, dirinya pergi ke tokonya Pak Tua Charlie. Cuguang mau membeli 7 kilo gandum hijau seharga 21 chip. Lalu Cuguang ingin membeli daun tembakau untuk mengawetkan daging. Harganya 1 chip per 50 gram. Cuguang pun membeli 200 gram dengan harga 4 chip. For your information, daun tembakau kaya akan senyawa aromatik seperti tar dan asam ketol. Daging asap tanpa garam mampu diawetkan selama beberapa bulan dengan senyawa yang ada di dalam kandungan daun tembakau ini. Lalu Pak Tua Charlie juga sudah selesai membungkus gandum hijau yang dibeli sama Cuguang. Pak Tua Charlie ingat kalau Cuguang sudah membeli 5 gandum hijau kemarin. Dia penasaran kenapa Cuguang begitu banyak membeli persediaan. Namun musim dingin akan datang. Memang sudah sewajarnya kalau ada orang yang mengumpulkan persediaan yang banyak. Tiba-tiba Cuguang menyadari sesuatu. Cuguang sangat ceroboh. Dirinya tidak membawa banyak material yang dijual ke Cambridge Street. Dan dia sudah melakukan 2 transaksi besar dalam periode waktu yang cukup singkat. Jika sampai Pak Wali Kota tahu tentang hal ini, dia akan mengira kalau Cuguang sedang membuat kelompok gangster. Lalu Pak Wali Kota akan mengirim pembunuh bayaran untuk melenyapkan Cuguang. Dalam hati, Cuguang iri dengan karakter survival game lain yang memiliki mobilitas tinggi. Mereka juga bisa parkur sambil membawa item yang banyak. Sejatinya Wasteland itu bukanlah game, melainkan dunia paralel di mana Cuguang terjebak. Cuguang pun langsung berpamitan sama Pak Tua Charlie. "Hati-hati bocah," ucap Pak Tua Charlie. "Tentu," balas Cuguang sambil pergi secepat mungkin sebelum terjadi masalah. Dari kejauhan terlihat asap dari arah base camp. "Semuanya, administrator sudah kembali," teriak Nathan. "Apa-apaan tungku perapian ini? Emang aku bikin misi membuat ginian ya?" batin Cuguang yang terheran-heran. Gak pakai lama, Uncle Tem langsung menyambut administrator yang terlihat kebingungan. Cuguang pun bertanya bagaimana situasi di base camp. Ada serangan mutan atau begal kah? Uncle Tem menjelaskan kalau tidak ada serangan apapun. Mereka punya ide untuk membuat kiln. Dengan ini, mereka bisa memproduksi semen kasar. Pertama-tama, mereka akan membakar kayu dan mengubahnya menjadi abu. Setelah itu, campurkan abu dengan air secukupnya dan aduk hingga merata. Lalu saring abunya. Kemudian bekas abu tadi dikeringkan dan jangan lupa campurkan juga kalsium hidroksida dan kalsium karbonat. Langkah terakhir, campurkan bahan baku tadi dengan tambahan batu bara dan air, lalu masukkan ke dalam kiln. Dan akhirnya jadilah semen. Sebenarnya Cuguang pernah membuat semen, namun hasilnya gagal. Dengan penjelasan Uncle Tem, Cuguang akhirnya paham kalau metode yang ia gunakan itu salah. Dengan adanya semen ini, mereka bisa memperbaiki dinding base camp. Cuguang pun langsung memuji kerja bagus para playernya. Namun dalam hati, Cuguang bingung mau ngasih reward apa kepada mereka berempat. "Yes, parameter favorability administrator meningkat padaku," teriak Uncle Tem dalam hati. "Dasar kampret, katamu kita ini tim, kenapa kau mau mengambil rewardnya sendirian?" bentak Nathan sambil mencekik leher Uncle Tem. Cuguang tahu kalau ini bukanlah hasil kerja keras satu orang saja. Oleh karena itu, Cuguang akan memberikan reward yang merata kepada mereka semua. Tapi sebelum itu, mereka berempat menyuruh administrator untuk menginvite player cewek. Kalau bisa yang muda dan cantik. "Oke, kalau ada yang sesuai dengan kriteria itu akan ku-invite," ucap Cuguang. "Siap administrator. Kami juga akan berjuang sebaik mungkin untuk membantu mengembalikan kejayaan umat manusia,"
tugas mereka berempat. Mereka berempat pun langsung melanjutkan tugas harian yang sudah diberikan sama Coguang dengan penuh semangat. Singkat cerita, Coguang kembali ke kantornya. Coguang mendapatkan notifikasi dari sistem dan menerima reward harian dari tugas yang sudah diselesaikan sama keempat playernya. Coguang langsung menukar 7 poinnya dengan gacha basic blind box. Seperti yang lalu, Coguang mendapat 5 permen lollipop sebagai hadiah hiburan. Coguang juga mendapatkan 1 bungkus coklat Silver Queen. Dan paling hokinya, Coguang mendapatkan 1 bungkus garam dengan berat bersih sebesar 500 gram. Namun tetap saja, jumlah garam tersebut tidak cukup untuk digunakan di semua persediaan dagingnya. Jika Coguang melakukan trading di Boulder City, dirinya bisa mendapat garam dengan jumlah 20 kali lipat, bahkan 30 kali lipat dari ini. Meskipun garam merupakan bahan baku yang berharga, tapi skala prioritasnya berada di bawah senjata. Sering terjadi konflik di area sungai untuk mendapatkan garam. Jika Coguang tidak memiliki kekuatan dan perlengkapan senjata yang memadai, sangat tidak worth it melakukan pertarungan hanya untuk mendapatkan garam. Urusan garam itu nanti saja. Sekarang Coguang harus fokus untuk membangun basecamp terlebih dahulu. Kemudian kita diperlihatkan dengan chat grup Mega Banteng. Username Gearbek ingin gabung beta tes Wasteland Online, bahkan dirinya rela membayar untuk itu. Naiden menceritakan kalau kemarin mereka habis memproduksi semen dari nol. Grup Mega Banteng ternyata tidak seramai yang Coguang kira. Meskipun begitu, dirinya tetap mengapresiasi keempat playernya karena sudah berusaha mempromosikan game Wasteland Online. Ample Time mengatakan kalau game Wasteland Online memenuhi ekspektasinya. Sekarang game mana yang bisa membuat semen dari nol? Lalu username WC Mosquito mengatakan kalau dirinya tidak begitu berpengalaman dalam hal perbaikan tungku, tapi dirinya sangat paham tentang dunia perkayuan. Contohnya seperti penyulingan kayu kering dan lain-lain. Dia bahkan mengirimi tabel berapa banyak kandungan kimia pada jenis-jenis kayu yang berbeda. Ini dia orang yang ku cari-cari, batin Coguang. Mosquito benar-benar paham tentang dunia perkayuan. Coguang langsung tahu kalau aseton merupakan bahan baku utama untuk membuat gunpowder. Lalu Coguang langsung mengklik foto profil Mosquito. Dia benar-benar penasaran dengan orang ini. Dari profilnya bisa diketahui bahwa Mosquito itu bekerja di pabrik kayu. Pantas saja dia sangat tahu seluk-beluk dunia perkayuan. Dengan ilmu pengetahuan Mosquito, Coguang bisa memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari kayu-kayu yang sudah dikumpulkan sama keempat player ini. Coguang pun menawari Mosquito untuk bergabung dengan beta tes Wasteland Online. Kemudian panel berpindah ke pabriknya Mosquito. Nama asli WC Mosquito masih belum diketahui. Dirinya penasaran siapa yang mengiriminya pesan di saat jam kerja seperti ini. "Siapa dirimu?" tanya Mosquito melalui chat. Coguang memperkenalkan diri bahwa dia adalah desainer game Wasteland Online. Tidak percaya semudah itu, Mosquito menyuruh Coguang untuk membuktikan hal tersebut. Lewat chat, Coguang menyuruh Mosquito untuk mengklik link tersebut. Nanti Mosquito akan menemukan jawabannya. Ini bukan link scam kan? Aku juga nggak perlu bayar kan? Tanya Mosquito. Karena tidak mendapat jawaban, Mosquito pun berniat bergabung beta tes Wasteland Online. Jika hal ini ternyata scam, dirinya tinggal memviralkannya ke media sosial. Singkat cerita, Mosquito sudah melakukan pendaftaran. Langkah selanjutnya, Mosquito harus mengirim nomor antriannya. Terus Coguang tinggal mengkonfirmasinya ke dalam sistem. Setelah itu, dia akan menerima notifikasi ketika sudah online selama 3 hari. Di sisi Coguang, dirinya masih bingung
Tenaga tambahan apalagi yang diperlukan untuk membangun pos keamanan terdepan? Tiba-tiba pandangan Cuguang teralihkan ke layar komputernya. Di grup Mega Banteng, Mosquito memberitahu bahwa dirinya sudah resmi terdaftar ke dalam beta tes game Wasteland Online. Sontak Bruce Smoking iri karena dia duluan yang sudah melakukan pendaftaran dari lama. Kampret, dia langsung pamer ke orang lain begitu ku ACC pendaftarannya. Haduh, batin Cuguang. Cuguang berusaha menenangkan para anggota grup Mega Banteng. Saat ini, developer sedang memprioritaskan player dengan pengetahuan khusus demi pengembangan game yang lebih baik lagi. Cuguang juga mengatakan kalau kedepannya akan segera diumumkan 100 player yang lolos kualifikasi untuk mencoba game Wasteland Online. Percayalah padaku, semua orang punya kesempatan, tegas Cuguang. Karena sudah banyak anggota grup yang tidak sabar, Cuguang berpikir untuk melakukan kualifikasi player sekarang. Persenjataan Cuguang juga sudah lumayan. Lalu stok makanan juga sudah tersedia. Seharusnya tidak masalah bagi Cuguang untuk menambah 2 atau 3 player lagi. Cuguang pun ingat kalau dirinya perlu koki untuk memasak. Dia pun memasang pengumuman yang mengundang para chef untuk mencoba cooking system yang ada di game Wasteland Online. Bruce Smoking langsung mengajukan diri. Katanya dia bisa memasak ayam dengan mata tertutup. Tidak mau kalah, para anggota lain mulai menceritakan pengalaman masak mereka. Sialan, kalau kayak gini aku harus pilih yang mana? Batin Cuguang dengan kesal. Tiba-tiba ada salah satu anggota yang menarik perhatiannya. Ternyata ada koki sungguhan yang berminat dengan game Wasteland Online. Dan dialah orang yang dipilih sama Cuguang. Singkat cerita, Little Seven menemui Cuguang di basecamp lantai 3. "Tolong aku, administrator!" teriak Little Seven. Dia menerangkan kalau baterainya tinggal 1%. "Walah, cuman kehabisan baterai toh, nggak usah panik gitu dong," ucap Cuguang. "Loh, tunggu dulu, di mana tempat kamu biasa isi ulang baterai?" tanya Cuguang dengan panik. Little Seven menenangkan administrator. Di shelter ada tempat isi ulang baterai, tapi Little Seven tidak memiliki daya yang cukup untuk pergi ke sana. Cuguang baru ingat kalau komputernya itu tidak memiliki kabel dan juga tidak pernah kehabisan baterai. Itu semua berkat wireless charging yang ada di dalam shelter. Cuguang pun menggendong Little Seven dan membawanya masuk ke dalam shelter. Sambil berjalan ke shelter, Little Seven lupa mengatakan kalau sumber energi di dalam shelter itu berasal dari gabungan inti reaktor nuklir. "Reaktor nuklir katamu?" teriak Cuguang. Berkat itu, shelter memiliki pasokan daya energi untuk waktu yang sangat lama. Dulu, hal itu bukanlah hal yang baik. Semua perlengkapan dan peralatan yang ada di shelter menjadi sangat tidak stabil. Namun setelah ratusan tahun berlalu, perlengkapan dan peralatan di dalam shelter mulai kembali stabil. "Terus kalau kita kehabisan daya gimana?" ujar Cuguang yang langsung panik. "Nggak tahu, mungkin game Wasteland Online bakal tamat," ucap Little Seven tanpa dosa. Menurut catatan database camp, shelter ini seharusnya sudah beroperasi ratusan tahun yang lalu. Little Seven tidak tahu alasan kenapa shelter mengalami penundaan selama itu. Sumber energi mereka berada di shelter B3. Selama Cuguang membuka akses ke sana dan mengganti bahan bakar secara rutin, maka semuanya akan baik-baik saja. "Ngomongmu gampang bet. Kau pikir di mana aku bisa mendapatkan bahan bakar reaktor nuklir?" batin Cuguang. Karena sudah sampai, Cuguang menurunkan Little Seven. Sebelum melakukan isi ulang baterai, Little Seven mengucapkan terima kasih kepada Cuguang. Dalam jangka pendek, tidak akan ada masalah untuk energi listrik di dalam shelter.
Tapi apa alasannya pengoperasian shelter mengalami penundaan selama 1 abad? Batin Cuguang. Karena tidak ada aktivitas apapun, seharusnya shelter mengaktifkan mode hemat daya. Cuguang menduga kalau reaktor nuklirnya sekarang setidaknya masih punya daya energi untuk 1 dekade ke depan. Sekarang fokus Cuguang adalah bersiap menghadapi musim dingin yang sebentar lagi akan datang. Tidak banyak waktu yang tersisa bagi Cuguang untuk melakukan persiapan. Singkat cerita, Cuguang berjalan menemui para playernya. Dia langsung dibuat terkejut. Tidak disangka, Ampletemp dan kawan-kawan sudah membuat banyak tungku-kilen di area base camp. Akhirnya kau datang juga, administrator, ucap Whitehorse. Cuguang bertanya, apakah ini hasil kerja Whitehorse? Tentu saja bukan, semua ini hasil kerja keras tim. Kalau begitu, Cuguang akan memberikan mereka semua poin kontribusi secara merata. Karena usaha keras dan inovasi ini, Cuguang memberikan 1000 poin kali 3 kepada keempat playernya. Sebagai mandor bangunan, Whitehorse mendapatkan poin tambahan sebesar 1000 poin. Cuguang juga menegaskan kalau mereka diperbolehkan menggunakan semua kreativitas untuk mendesain pos keamanan luar. Siap, administrator, akan kulakukan yang terbaik untuk memenuhi ekspektasi Anda, tegas Whitehorse. Sialan, bisa-bisanya Pak Tua itu cari muka di saat-saat seperti ini, umpat Night Ten dengan kesal. Di sisi Cuguang, dirinya ingin mendengar rencananya Whitehorse terlebih dahulu. Siap, begini rencanaku, ucap Whitehorse dengan tegas. Setelah offline, Whitehorse berencana untuk melakukan survei ke pabrik semen di dunia nyata dan belajar banyak hal dari para pekerja yang ada di sana. Sebelumnya, ia mendapat info dari salah satu pekerja bahwa semen akan menjadi lebih kuat apabila dicampur dengan bubuk besi. Semua besi bekas yang ada di Wasteland bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bubuk besi. Langkah terakhir, campurkan bubuk besi dengan semen kayu yang sudah diproduksi. Dan jadilah semen kualitas tinggi yang kuat. Kedepannya nanti, Whitehorse juga akan mengembangkan kilen bumi menjadi semen kilen yang jauh lebih modern. Cuguang pun bertanya, berapa banyak semen yang bisa mereka produksi saat ini. Jumlah yang bisa diproduksi tidak sebanyak dan sebagus ketika menggunakan semen kilen. Jika mereka menggunakan semen kilen yang bisa memberikan suhu tinggi sebesar 1450 derajat, maka mereka bisa membuat semen kalsium karbonat yang lebih bagus daripada semen yang menggunakan bahan baku abu kayu. Setelah mendengar hal itu, Cuguang berencana mengikuti rencana Whitehorse untuk urusan pembangunan base camp. Cuguang mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada player baru yang bergabung dengan mereka. Cuguang berencana mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemajuan ini sekaligus menyambut kedatangan player baru tersebut. Jadi Cuguang membutuhkan beberapa persediaan supaya pestanya nanti tidak membosankan. Siapa yang mau ikut denganku? Tanya Cuguang. Aku, teriak mereka berempat. Aku cuma butuh 1 orang. Night Ten, kau ikut denganku, ujar Cuguang. Yosa, siap administrator, ujar Night Ten dengan raut wajah kocak seperti ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.